Saya Dokter Winda. Halo, Halo, selamat malam, Dok. Oke, baik. Baik teman-teman semua. Nanti selama dokter ini menjelaskan, teman-teman diharapkan untuk bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat dan kolom chat akan saya tutup 15 menit sebelum acara berakhir ya. Dan saya izin untuk mematikan mikrofonnya serta videonya jika nanti ada waktu dan kesempatannya. Nanti teman-teman bisa langsung eh, bertanya melalui dengan menyalakan mikrofon. Baik, kalau begitu saya persilahkan Dokter Winda. Silakan dok. thank you Di. Semangat pagi teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya. Eh, Yalah ya harus sehat dong. Apalagi nih kebetulan cuaca tuh lagi hujan. Sekali hujan tuh hujannya deras banget ya. Habis itu nanti tiba-tiba panas, terik, terus hujan lagi gitu kan. Bolak-balik, bolak-balik. Sangat mengganggu banget ya, sangat menantang sekali untuk kesehatan kita. Jadi kita harus jaga kesehatan kita supaya kita tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Oke? Oke, topik yang mau saya bahas hari ini adalah tentang cancer, cancer atau kanker. Nah, kalau kanker kan sebenarnya eh, luas banget ya, banyak sekali macamnya gitu. Dari ujung kepala sampai ujung ke kaki itu ada gitu kanker itu. Dan semua dari kita punya potensi, gitu ya, punya potensi untuk terkena kanker. Tapi bukan berarti kita pasti akan kena kanker. Nah, makanya nih kita harus lebih mendalami kanker itu sebenarnya apa sih? Supaya kita bisa mencegah si potensi ini jadi semakin besar sampai akhirnya jadi kita kena kanker beneran. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mencegah? Ya, yuk, slide. Jadi kanker itu tidak serta-merta langsung ada begitu aja teman-teman dalam tubuh kita. Ya, dia itu sebenarnya berasal dari sel-sel yang awalnya normal, tapi habis itu si sel ini tiba-tiba berubah, bermutasi, berubah sifatnya jadi abnormal. Nah, ketidakabnormalannya keabnormalannya ini ya itu bisa nggak terkendali sehingga mengakibatkan dia tuh punya sifat yang abnormal. Salah satu sifat abnormalnya yang paling terasa adalah pertumbuhannya. Seharusnya kecepatan pertumbuhannya itu eh apa normal. Nah, ini pertumbuhannya itu over gitu ya. Terlalu cepat gitu sehingga akhirnya karena dia bertumbuh terlalu cepat, ukurannya jadi lebih besar dibandingkan yang normal gitu ya. Nah, lebih besar ini pun di sini sifatnya tidak ya pasti bisa beresiko untuk merusak gitu ya. Merusak merusak apa nih? Merusak jaringan tubuh yang tempat di mana dia bertumbuh tadi. Itulah kanker, ya. Slide. Nah, tadi seperti saya katakan, kalau soal masalah potensi, ya, potensi atau kemungkinan kita untuk terkena kanker, itu kita semua punya resikonya, ya. Tidak ada yang 0% nggak bakalan kena kanker. Nggak, ya. Potensi itu ada, ya. Nggak ada yang 0% dan nggak ada juga yang 100% pasti kena kanker. Nah, itu semua range-nya antara 1 sampai 99. Nah, tinggal kita di yang mana nih? Yang 1 sampai 10 kah? Atau kita yang lebih ke 90 sampai 99% yang akan terkena kanker. Nah, ini dari mana aja kita lihat faktor resikonya. Pertama, bisa karena faktor riwayat keluarga. Nah, kalau kita punya orang tua, ya orang tua kita salah satu atau mungkin keduanya itu punya riwayat kanker, nah kita sebagai anak juga beresiko. Nah, potensi kita naik nih sekian persen untuk terkena kanker. Kedua, usia. Semakin bertambah usia kita, apalagi kalau sudah lansia gitu ya, udah semakin lansia kita, imunitas kita akan semakin menurun. Dan ini akan membuat kita jadi lebih berpotensi juga untuk terkena kanker. Nah, jadi kalau usia kita udah, wah saya udah lansia nih, udah di atas 65, tambah lagi resikonya gitu. Tapi nggak bukan berarti pasti akan kena ya, cuman resikonya jadi bertambah lagi. Terus lagi ditambah kebiasaan ya, kebiasaan dan pola hidup yang jelek. Nah,
kebiasaan, males gerak, males olahraga, makan sembarangan gitu ya, makannya suka makan makanan yang junk food, yang tinggi akan sering terpapar dengan apa? Ya sering mengakibatkan radikal bebas gitu ya, radikal bebas yang jadi tinggi ke dalam tubuh, banyak masukin toksin ke dalam tubuh. Nah, ini juga akan semakin meningkatkan lagi, menambah lagi potensi kita untuk terkena kanker. Terus juga basic dari kondisi kesehatan, ya. Kalau kita fit, imunitas kita bagus, ya balik lagi tadi ya, kalau imunitas kita bagus, ya kita resiko potensinya menurun. Bukan berarti jadi nol ya, tapi menurun potensi kita untuk terkena kanker. Tapi kalau basically kondisi kesehatan kita juga, mungkin ya kita gampang sakit gitu ya, kita secara fisik lemah, terus juga imunitas juga kita kurang baik. Nah, ini akan membuat kita juga sama ya, bertambah lagi sekian persen lagi nih potensinya untuk terkena kanker. Dan juga mungkin bisa jadi faktor lingkungan hidup. Tempat kita di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, ya, itu juga sama. Bisa meningkatkan potensi kita. Contoh, mungkin pekerjaan kita itu mengakibatkan kita sering terpapar dengan hal-hal yang meningkatkan radikal bebas dalam tubuh. Contohnya, kita sering terpapar dengan racun. Hmm, ya, racun baik dari mungkin dari udara atau cairan gitu kan, termakan atau terhirup sedikit 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 baik kita di tempat kita tinggal atau di tempat kita kerja, itu akan membuat kita juga jadi bertambah lagi potensinya untuk terkena kanker. Slide. Nah, sering sekali kita itu apalagi mungkin kebiasaan ya, especially yang sering saya temukan juga terutama di Indonesia. Orang-orang Indonesia itu tuh memang kesadaran akan kesehatan, kesadaran akan pemeriksaan kesehatan itu suka sekali kurang gitu ya. Jadi sering sekali tuh kita tuh kalau kena kanker, umpamanya kalau ternyata kita kena kanker, itu taunya terlambat gitu. Sering sekali kita taunya terlambat. Pas ketahuan ternyata udah stadium 3 lah, stadium 4 lah bahkan, ya kan? Bisa ketahuannya pas lagi stadium 2 aja udah bagus itu. Ibaratnya begitu. Saking kesadaran untuk melakukan medical check up itu tuh masih agak rendah gitu ya. Cuman memang harus lah ya minimal teman-teman harus mulai lebih alert, lebih peduli kelainan-kelainan yang mungkin terlihat kecil ya, terlihat kecil, terlihat tidak terlalu mengganggu, tapi sebenarnya tidak normal. Itu harus awas ya, kita harus alert akan gejala-gejala tersebut. Sama seperti gejala kanker bisa aja ada muncul benjolan, benjolan yang nggak lazim. Nah, ini pun dengan catatan teman-teman, belum tentu, tidak semua benjolan itu terlihat di kulit. Ada yang mungkin posisinya agak lebih ke dalam, nggak kelihatan benjolannya, sehingga nggak kedetek sama kita. Terus juga biasanya kalau yang di area yang terlihat di kulit ini benjolannya, itu bagian permukaannya biasanya terjadi perubahan juga pada warna kulitnya. Dan mungkin juga bisa saja sudah mulai ada timbul gejala juga pada kelenjar getah bening. Sudah mulai ada tanda-tandanya masalah pada kelenjar getah bening. Apalagi untuk di stadium yang sudah melibatkan getah bening. Terus juga mungkin bisa mengalami berat badan yang turun tanpa sebab. Kalau berat badan turun karena kita diet mah wajar, ya kan? Tapi kok berat badan turun padahal kita lagi nggak diet, kita nggak yang gimana-gimana. Tapi kok berat badan turun ya? Gitu. Dan turunnya tuh lumayan berasa, lumayan drastis. Itu juga harus kita waspadai. Terus bisa juga mengalami batuk atau sesak nafas yang berkepanjangan. Slide. Slide. Nah, bisa juga mengalami memar atau perdarahan ya yang nggak normal. Tiba-tiba kok ada lebam ya di area di apa salah satu area tubuh, padahal nggak ada terbentur, nggak ada apa gitu ya. Terus juga kita tiba-tiba mimisan, padahal lagi nggak capek, nggak lagi kepanasan, ibaratnya gitu. Tiba-tiba aja mimisan. Nah, itu juga kita harus waspadai gitu ya. Terus juga bisa mengalami nyeri di salah satu bagian tubuh, terus pucat, lemas, gampang capek. Mungkin bisa jadi mempengaruhi juga ke buang air.
Ya, buang air besar maupun buang air kecilnya bisa jadi terganggu. Apalagi kalau umpamanya area kankernya itu di area-area yang di area sistem pencernaan atau enggak sistem urinasi. Itu juga bisa juga yang jadi agak-agak bisa menjadi patokan juga adalah demam yang terus berulang. Ini kan kadang-kadang apalagi demam ya, kadang-kadang kita bilang, cuma demam, mungkin lagi nggak enak badan, kadang flu, gitu kan. Kita suka menyepelekannya, tapi kalau seandainya terus berulang, lagi-lagi, gitu kan, itu kita harus waspadai, harus curiga ke arah ada something wrong yang harus diatasi, gitu ya. Slide. Nah, tentunya kalau teman-teman ketemu gejala-gejala tersebut, itu kan kalau bisa cek aja deh ke dokter gitu ya, supaya diperiksa secara menyeluruh. Kira-kira ini apa masalahnya. Nanti biasanya untuk pemeriksaannya akan dilakukan pertama, dilakukan tes lab ya, tes laboratorium mulai dari cek darah, urin, mungkin juga bisa jadi cek feses juga gitu kan, itu nanti akan dicek. Nah, nanti dari hasil laboratorium nanti akan dilihat selanjutnya nih, yang mana yang kira-kira ada masalah gitu pertandanya. Nah, nanti dari situ di bagian yang kira-kira dicurigai tersebut baru nanti dilakukan tes pencitraan, imaging ya, untuk melihat gambarannya lebih jelas. Nah, ini nanti baru akan dilakukan tuh mungkin ronsen atau mungkin biar lebih detail lagi tuh pakai USG atau CT scan atau MRI gitu ya untuk melihat lebih spesifik di mana sebenarnya letak masalahnya. Nah, kalau udah ketemu nih dari tes pencitraan itu, oh di sini nih titiknya ternyata sepertinya ada benjolan gitu kan, ada benjolan. Nah, nanti selanjutnya benjolan ini akan dibiopsi, diambil sampelnya untuk dicek ke laboratorium patologi anatomi untuk memastikan benjolan ini apakah ganas atau jinak. Nanti dari sinilah nanti yang akan menentukan apa selanjutnya terapi yang bisa kita lakukan. Slide. Nah, basically ya, kalau ngelihat mungkin teman-teman saya rasa punya pengalaman deh ya, pengalaman dengan penderita kanker gitu kan, dan melihat lah ya, gak enaknya, kasihannya ya, sakitnya menderita kanker itu gitu. Itu bukan suatu penyakit yang mudah gitu ya. Itu penyakit yang lumayan mengerikan gitu ya, mengerikan gitu. Jadi sebisa mungkin walaupun tadi ya seperti saya katakan gitu kan, kita punya potensi gitu. Semua dari kita punya potensi. Mulai dari 1 sampai 99% untuk terkena kanker. Nah, jadi paling memungkinkan apa? Gimana caranya mengurangi potensi tersebut? Dengan cara apa? Mencegah. Mulai dari kalau bisa ceklah kesehatan secara berkala. Idealnya kita cek kesehatan itu setidaknya setahun sekali. Ya, medical check up. Medical check up kita setahun sekali setidaknya. Jadi kita bisa lebih cepat karena semakin cepat, semakin awal terdeteksi, itu akan semakin eh, besar peluang untuk sembuhnya. Gitu ya. Bukan peluang buat sembuh ya bilangnya ya. Peluang untuk bersihnya. Kalau istilah di kanker itu lebih dikatakan lebih ke bersih dibandingkan sembuh ya. Dikatakan lebih peluang untuk bisa bersih itu berhasil pengobatannya itu kalau seandainya dimulai pengobatan dari mulai stadium yang lebih rendah. Lalu bisa juga lakukan dengan mempertahankan berat badan ya, berat badan yang sehat, yang ideal dan usahakan aktif lah secara fisik. Ya, tadi kan harus pola pola hidup juga harus dijaga. Makannya juga dijaga ya. Pilih makanan komposisinya yang lebih sehat ya, jangan cuma sekedar makan enak, tapi makan yang lebih sehat. Dan balance ya, jumlahnya juga jangan mentang-mentang makanan yang sehat terus bisa makan sebanyak-banyaknya, enggak juga ya, tapi balance, seimbang ya, tetap tidak berlebihan. Istirahat perlu, harus ya, istirahat juga yang cukup. Jangan cuma aktif-aktif secara fisik tapi istirahatnya kurang. Itu juga nggak seimbang ya. Terus maintain stres ya. Maintain stres, baik stres secara fisik maupun secara pikiran. Kalau kita stres kita tinggi, hormon kortisol kita juga tinggi. Kalau hormon kortisol kita tinggi, itu juga bisa mengakibatkan
radikal bebas juga produksi radikal bebas juga semakin meningkat, di mana itu nanti yang akan memicu juga akhirnya jadi mutasi gen yang jadi cikal bakal terbentuknya kanker. Tentunya juga kuranginlah rokok ya. Kita merokok itu memasukkan racun, racunnya nggak cuma satu, ribuan ke dalam tubuh. Ibarat kata yang racun yang diproduksi dalam tubuh aja udah nggak bisa kita bersihkan bersih-bersih banget gitu kan. Ini masa masih mau nambahin racun juga gitu kan dengan merokok. Jadi usaha stop lah merokok ya. Dan imbangi ya. Jaga yang sudah dikurang-kurangin tadi, sel-sel yang sehat tadi dijaga dengan makan yang tinggi akan antioksidan dari buah-buahan, sayur ataupun sumber antioksidan lainnya. Like. Nah, mungkin teman-teman familiar ya dengan stadium, ya kan? Stadium 1, stadium 2. Nah, sebenarnya itu apa sih stadium? Jadi stadium itu adalah penilaian akan ukuran, ya, ukuran dari si kankernya tersebut. Nanti ini akan mengacu pada tindakan yang bisa dilakukan untuk terapinya, gitu ya. Kalau dibilang stadium 1, berarti ukuran itu masih kecil. Masih kecil, biasanya itu masih di bawah 5 cm ya, masih kecil dia. Kecil dan masih di dalam batasan si satu organ tertentu. Jadi masih satu jaringan aja gitu ya, belum lari kemana-mana. Jadi satu benjol di situ doang, lokal, masih lokal ibarat kata gitu, stadium 1 ya. Stadium 2 ini dia ukurannya sudah lebih besar ya. Biasanya tuh sudah di atas 5 cm. Tuh bayangin 5 cm berarti sudah cukup besar tuh. Tapi biasanya masih lokal juga. Nah, itu ya beda stadium 1 dan 2 dia sama-sama lokal, tapi beda ukuran. Stadium 1 biasanya di bawah 5 cm, stadium 2 itu udah di bawah, udah di atas 5, lebih besar dari 5 cm. Right? Nah, stadium 3, ya, slide selanjutnya. Nah, stadium 3, nah ini stadium 3 itu dia sudah mulai menyebar, tapi menyebarnya belum jauh. Dia baru menyebar sampai ke kelenjar getah bening yang terdekat. Nah, dia sudah mulai merambah sampai ke kelenjar getah bening yang terdekat. Cuman ini dia, ini sudah mulai awal mula, ibarat kata si sel kankernya itu sudah akan menyebar gitu. Udah siap-siap buat nyebar dia. Menyebarnya lewat kelenjar getah bening. Nah, makanya biasanya dari stadium 3 sampai ke stadium 4 itu lumayan agak cepat gitu ya. Stadium 4-nya itu sudah ekspansi jauh gitu. Jadi dia sudah menyebar ke organ lain dengan posisi yang jauh dari posisi awalnya. Itu istilahnya metastasis. Nah, kalau udah stadium 4 udah berat ya, gitu. Makanya kalau masih di stadium 2 ke bawah, itu penanganannya masih kemungkinan untuk bisa berhasil, kemungkinan untuk bisa bersih itu masih jauh lebih besar dibandingkan kalau sudah terlanjur ke stadium 3 bahkan stadium 4 ya. Tapi bukan berarti stadium 3 dan 4 tidak bisa bersih ya. Cuman memang lebih susah payah ibaratnya gitu ya. Slide. Nah, nanti apa aja tuh terapinya yang bisa dilakukan? Nah, mungkin teman-teman familiar ada beberapa jenis terapi kalau untuk pengobatan untuk kanker ya. Kemoterapi, operasi, ada radioterapi, ada juga imunoterapi. Mungkin bisa dilakukan transplantasi susun tulang, terapi hormon, targeted drug therapy, dan ada juga namanya terapi paliatif. Nah, terapi-terapi ini gak semua applicable, ya tidak semua bisa diaplikasikan di semua stadium. Makanya kenapa penting untuk tahu dia sudah stadium berapa. Jadi supaya tahu bisa memberikan pengobatan yang lebih tepat itu yang mana. Ya, next. Ya, next. Nah, memperkenalkan nih produk kesayangan kita ada Cocoa Flavanol, ada varian original, DTM Liquid, dan juga NutriFlow. Slide. Kalau kita ngomongin soal flavanol, pasti kita akan ngomongin soal kepalanya, yaitu polyphenol, di mana dia terkenal akan manfaat utamanya sebagai antioksidan. Tapi walaupun kandungan apa sumber flavanol itu ada banyak pilihannya, cuman kandungan flavanol yang terutama adanya pada
dari kokoa, ya kandungan flavanol yang terutama tinggi dari kokoa, itu ternyata terbukti secara klinis juga bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular. Dia dalam jangka waktu yang relatif pendek itu bisa memberikan efek dilatasi atau pelebaran pada dinding pembuluh darah. Cuman nggak gampang untuk bisa mendapatkan kadar flavanol yang tinggi karena ah, slide ya. Karena biasanya metode pengolahan biji kakao jadi bubuk kokoa itu justru malah cenderung menghancurkan kadar flavanolnya nih. Makanya biasanya ending produknya itu kadar flavanolnya malah sedikit sekali atau bahkan sudah tidak ada. Slide. Nah, ternyata konsumsi kokoa atau terapi dengan kokoa itu lumayan familiar digunakan sebagai terapi paliatif pada kanker. Karena ternyata kandungan kakao dan komponen fenolik utamanya itu punya kandungan antioksidan dan antiinflamasi. Ya, di mana dia akan berperan dalam mencegah atau memperlambat perkembangan awal dari berbagai jenis kanker, baik kanker prostat, kanker hati, usus besar, leukemia, dan lain-lain. Ya. Selain itu, kandungan flavanol pada kokoa juga bisa membantu untuk mengurangi peradangan, menstimulasi respon imun, merangsang sistem imun, dan juga mendukung serta memulihkan fungsi normal dari sel. Slide. Nah, kalau kita konsumsi harian flavonoid, itu ternyata juga bisa membantu dalam membuat perubahan yang menguntungkan pada mikrobiota usus, di mana mikrobiota usus itu termasuk salah satu dari sistem imun kita, ya sehingga juga berperan dalam mengurangi resiko kanker dan juga menormalkan fungsi vital pada tingkat sel. Selain itu, ekstrak kakao itu dia diperkaya dengan yang namanya prosianidin yang bisa menghambat pertumbuhan sel, terutama pada fase pertumbuhan kanker. Slide. Lalu selain itu juga flavonoid itu dia karena basicnya adalah antioksidan, jadi dia bisa melindungi sel termasuk mencegah kerusakan DNA, ya mencegah mutasi DNA yang biasanya itu disebabkan oleh radikal bebas ataupun agen karsinogenik lainnya yang bekerja melalui modulasi enzim yang terkait dengan stres oksidatif. Nah, itu bahkan ada penelitiannya ya, ditemukan pada pasien kanker yang usianya 60 sampai 83 tahun. Itu kalau mereka konsumsi coklat yang setidaknya mengandung 55% kakao setiap hari selama 4 minggu sebanyak 25 gram, digunakan sebagai terapi paliatif, ini ternyata memberikan efek manajemen yang tepat, mulai dari efek fisik, psikososial, maupun spiritual dari kansernya. Jadi bisa membantu sekali bagi pasien dalam mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup. Slide. Nah, tidak hanya flavanol aja, ada Centella asiatica dan juga black garlic yang ternyata walaupun ternyata manfaatnya juga ternyata bisa memberikan manfaat untuk kanker itu sendiri. Yuk kita bahas. Slide. Centella asiatica tuh ada loh ternyata penelitiannya ya dari Journal of Endocrinological Investigation itu ternyata Centella asiatica itu sering sekali digunakan sebagai obat tradisional ya, obat herbal yang digunakan sebagai agen kemo preventif ya untuk mencegah dan juga mengobati kanker hati. Slide. Untuk black garlic sendiri juga ternyata punya efek juga yang bagus juga, terutama untuk kasus di sini adalah kasus kanker payudara. Jadi konsumsi black garlic selama 7 minggu itu ternyata bisa menghambat mulai dari fase proliferasi, invasi, dan juga metastasis dari sel kanker payudara yang positif reseptor estrogen. Dia meningkatkan kematian selnya dan juga menghambat transisi dari epitel mesenkimnya. Jadi ternyata si black garlic ini dia sinergis dapat membunuh sel kanker payudara yang sifatnya itu reseptor estrogen positif. Slide. Selain itu ada dukungan juga dari vitamin B7 ya yang bagus banget dalam metabolisme baik protein, karbohidrat maupun lemak. Jadi bisa lebih meningkatkan lagi kesehatan kulit, rambut, mata, hati dan sistem saraf. Lalu juga ada vitamin C juga yang menjaga struktur kolagen ya supaya
selnya sendiri juga lebih kuat gitu, tidak mudah dalam rusak dan bisa lebih melindungi DNA di dalamnya. Lalu juga ada ekstrak sistein yang membantu meningkatkan produksi antioksidan yang kuat yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan juga toksin. Slide. Nah, ini yang menjadi keunikan dari kokoa flavanol, ya, kokoa kita dengan kokoa-kokoa yang ada di luaran, gitu ya, yang seperti selama ini kita jumpai. Metode pengolahannya berbeda, ya. Di sini perusahaan kita yaitu Berry Callebaut, itu mereka sudah ketemu gimana caranya metode yang berbeda itu bisa mempertahankan kadar flavanol bawaannya itu bisa tetap tinggi. Nah, metode yang mereka temukan ini itu sudah dipatenkan karena memang telah terbukti bisa mempertahankan hingga 80% flavanol bawaannya, ya. Dan bahkan bubuk kokoa hasil produksi dengan metode tersebut itu sudah diberi brand Acticoa, dan Acticoa inilah yang menjadi bahan baku untuk semua lini produk kokoa flavanol FHI. Slide. Nah, tentunya ada juga beberapa studi klinis, ya. Studi klinis umumnya ini salah satunya adalah yang meneliti akan fungsi endotelium, nitric oxide, dan juga kokoa flavanol. Nah, ternyata konsumsi flavanol dalam 4 minggu itu sudah bisa membantu dalam meningkatkan fungsi endotelium dalam memproduksi nitric oxide dengan lebih baik. Slide. Lalu ada juga nih studi klinisnya, ternyata kokoa flavanol itu juga bermanfaat untuk terapi masalah prostat, ya, termasuk menurunkan resiko kanker prostat. Slide. Lalu kita juga sudah punya klaim kesehatan yang sudah di-approve baik oleh EFSA maupun FDA. EFSA mengatakan kokoa flavanol itu bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi untuk aliran darah yang lebih normal. Lalu FDA juga mengatakan bahwa kokoa flavanol itu bahkan bisa membantu menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Tapi tentunya untuk bisa mendapatkan manfaat kesehatan ini, itu EFSA dan FDA menganjurkan untuk konsumsinya minimum 200 mg flavanol setiap hari. Slide. Nah, jadi kalau mau kita rangkum, manfaat coca flavanol utamanya adalah untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular, mulai dari maintain tekanan darah, gula darah, dan juga kadar kolesterol. Tapi karena basicnya tetap juga adalah antioksidan, jadi bisa membantu mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Nah, untuk DTM liquid, karena dia kandungannya ada cocoa flavanol, black garlic, dan juga centella asiatica, di mana ketiganya punya fungsi untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular, jadi karena kerjanya juga bertiga, jadi powernya juga triple power, gitu. Ditambah beberapa manfaat tambahan, ya. Lebih membantu memperlancar sirkulasi aliran darah pada ginjal, membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Slide. Nah, untuk NutriFlow ini formulasinya lebih kepada untuk manajemen berat badan dan juga menjaga daya tahan tubuh, ya. Jadi NutriFlow ini bisa membantu penyerapan nutrisi kita tuh jadi lebih optimal, metabolismenya juga bisa lebih optimal, ya. Tapi tentunya tetap ya dengan meningkatkan fungsi kardiovaskularnya sendiri juga. Plus ada extra protection juga untuk daya tahan tubuh, ya, lebih membantu memperkuat daya tahan tubuh dan melindungi sel dari stres oksidatif. Dan NutriFlow ini juga bonusnya bisa teman-teman gunakan juga untuk program penurunan berat badan, karena bisa digunakan sebagai meal replacement, pengganti sarapan maupun pengganti makan malam. Slide. Nah, jadi kalau mau kita rangkum nih untuk konsumsinya, pada dasarnya akan kembali lagi seperti yang dianjurkan oleh EFSA dan FDA tadi, ya, minimum 200 mg flavanol setiap hari. Untuk bisa mendapatkan 200 mg flavanol di dalam varian yang original, teman-teman bisa konsumsi mulai dari 3 gram setiap hari. Tapi tetap kembali kepada kebutuhan tubuh masing-masing, ya. Beda tubuh bisa jadi juga beda kebutuhan. Mungkin bisa butuhnya lebih banyak dari 3 gram, bebas, nggak masalah, ya. Mau jadi 5 gram, jadi 10 gram, 15 gram, boleh diatur, ya. Slide. Nah, untuk DTM liquid juga karena kerjanya bertiga, jadi lebih lebih powernya juga lebih tinggi, ya. Makanya biasanya lebih dianjurkan, terutama ya memang punya masalah, terutama di kasus sirkulasi darah,
sirkulasi darah ataupun masalah-masalah kesehatan yang agak lebih berat. Untuk DTM liquid ini bisa dikonsumsi 1 sampai 2 saset per hari, maksimal 3 saset. Slide. Nah, untuk NutriFlow itu teman-teman bisa konsumsi 1 sampai 2 kali sehari. Nah, untuk supaya dapat 200 miligram flavanolnya, itu seduhnya 15 gram atau sekitar 1 sendok makan muncung per kali konsumsi. Ya, bisa diganti sebagai pengganti sarapan ataupun pengganti makan malam. So, kita cegah kanker sebelum terlambat. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Itu tadi teman-teman ya, penjelasan dari Dokter Winda mengenai manfaat flavanol sebagai pencegahan dan juga membantu program penyembuhan dari penyakit kanker itu sendiri. Baik, sebelum kita sesi tanya jawab ya, saya akan memberikan informasi karena besok kita ada acara offline ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya sekiranya dekat dengan kantor bisa langsung datang ke kantor kami ya. Bapak Ibu bisa mengikuti sosial media kami seperti di YouTube Forever Healthy Indonesia Official dan kemudian Instagram @foreverhealthy.id, Facebooknya Forever Healthy Indonesia, Telegramnya FI Official dan juga ada TikToknya @foreverhealthy Indonesia supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi seperti besok kita ada acara dan juga promo menarik dari FAI. Dan FAI juga membuka chat untuk dengan Dokter Wida di hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 5 sore di nomor 0878 1706 6067. Selanjutnya kita ada acara besok di jam 1 siang di kantor kesayangan kami di Gedung Kosa Lantai 3 Tomang Raya. Tentunya pembicaranya ada Dokter Winda ya, akan mengisi manfaat cocoa flavanol untuk kanker dan untuk bisnisnya akan dibawakan oleh Ibu Hester ya. Nanti Bapak Ibu bisa bisa mengundang teman-teman sebanyak-banyaknya supaya kita bisa membahas mengenai kesehatan ataupun bisnis dari FI ini. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semua. Sekarang kita ke sesi tanya jawab. Ada pertanyaan dari Bapak Jordan. Betul ya, Dok ya? Oke. Kalau gula darah hingga 300, produk FI apa yang cocok menurunkan kadar gula darah Dokter Winda? Terima kasih, Dok. Oke, kalau kadar gula darah yang tinggi sih saya sebenarnya secara pribadi lebih suka DTM sih, ya. DTM lebih kencang gitu. Jadi boleh nih kalau kebetulan lagi tinggi gula darahnya minumnya DTM. DTM-nya boleh kok 2 3 kali sehari kalau pas lagi tinggi ya. Itu boleh. Ya nggak apa-apa kalau diperlukan sampai 3 kali sehari masih boleh gitu. Nanti kalau sudah lebih stabil kadar gula darahnya nanti boleh diturunin dosisnya atau dikonversi ke original juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi eh, tetap jaga makan. Ya, jaga makan. Untuk sementara juga obat diabetesnya juga tetap dikonsumsi dulu ya. Jangan langsung di stop ya, nanti badannya kaget. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Kemudian dari Pak Ferry, ada teman 70 tahun baru dibiopsi kena kanker paru-paru. Apa perlu di kemo atau Kalau nanyanya sama saya, kalau nanyanya sama saya tetap kemo ya. Kalau saya tetap menganjurkan, jadi gini, konsumsi flavanol itu bukan sebagai terapi utama, ya, tapi sebagai terapi paliatif. Gini ya teman-teman, kanker itu adalah lawan yang sangat kuat, ya, lawan yang sangat kuat. Dalam artian, kita pun kalau mau ngelawan harus sama kuatnya, gitu ya, harus sama-sama kuat. Kemoterapi aja itu saking kuatnya kemoterapi, kitanya sendiri ya, bagian sel-sel tubuh kita yang sehat pun kena hajar, gitu kan? Jadi di situ peran dari Flavanol sebenarnya lebih kepada mengimbangi efek samping dari kemoterapi. Kalau umpamanya jadi yang sebenarnya bisa melawan kanker
itu yang lawan yang seimbang sama kuatnya memang adalah kemoterapi. Ya, yang paling imbang adalah kemoterapi. Cuman kemoterapi ini juga punya efek samping, punya dampak. Contohnya ya, ibarat kata kita membayangkan ya, kita membayangkan itu lagi di medan perang, contohnya ya, lagi di medan perang, terus area perang ini mau kita bom, pakai bom nuklir, ibaratnya begitu kan. Tapi di area perang tersebut kan juga masih ada masyarakat sipil, contohnya begitu. Nah, bom itu jatuh di sana, kan nggak bisa filter-filter ya. Yang kena bom cuman musuhnya doang gitu. Masyarakat sipilnya yang nggak bersalahnya nggak kena. Kan nggak bisa dipisah-pisah. Ya kena kena aja gitu karena areanya apa namanya areanya nggak bisa di dispesifikkan ibaratnya gitu kan semua akan kena hajar. Nah kalau kayak gitu gimana caranya nih supaya meminimalisir korban di sisi yang eh, masyarakat sipil ibaratnya gitu gitu ya biar yang rusak parah si musuhnya aja masyarakat sipilnya masih bisa selamat. Nah, berarti kita harus mengamankan gitu ya, mengamankan, melindungi si masyarakat sipil. Mungkin kita masukin ke bunker lah. Pokoknya kita lindungin deh supaya aman dari si eh, bom nuklir tadi. Nah, inilah yang sebenarnya terjadi pada pasien kanker. Gitu. Kanker itu adalah ibaratnya sel kanker itu seperti si musuh tersebut, lalu masyarakat sipil itu adalah sel-sel tubuh kita yang sehat. Bom itu adalah kemoterapi, gitu ya. Nah, pada saat kemoterapi masuk, dia nggak lihat-lihat siapa yang jahat, siapa yang baik, gitu. Siapa yang musuh, siapa yang masyarakat sipil, dia nggak lihat-lihat, dihajar aja semua di situ. Akhirnya dua-duanya sama-sama gitu kan. Nah, di sini peran flavano adalah sebagai pelindung dari si sel sehat, dari si masyarakat sipil ini supaya masyarakat sipilnya nggak terkena dampak yang berat gitu ya, nggak kena efek yang terlalu berat dari kemoterapinya. Makanya apakah kemo perlu? Tetap perlu gitu ya. Tetap dibutuhkan kemoterapi itu gitu. Karena untuk ngehajarnya itu memang perlu kemoterapi. Flavanol bisa nggak? Ya kalau mau minum flavanol, masa minumnya harus segentong gitu kan? Itu juga kan apa beda ya, maksudnya kerjanya itu eh, gak sedirect itu masalahnya. Peran flavanol kan luas, ya kan? Dia begitu masuk dalam tubuh kita, dia tuh bisa ngerjainnya bisa macem-macem. Kita nggak bisa ngeset nanti masuk kerjainnya ini ya, matiin si sel kanker ya. Kita nggak bisa ngeset seperti itu. Kita kan nggak tahu nih tubuh kita dia butuhnya seperti apa. Sedangkan kemoterapi dia memang sudah spesifik sifatnya adalah dia masuk merusak. Udah begitu ya. Jadi tetap tugas utama buat mematikan si sel kankernya adalah kemoterapi. Tapi peran flavanol adalah untuk meminimalisir efek sampingnya. Nah, kalau dengan meminimalisir efek samping, otomatis ini akan berdampak pada apa yang dirasakan si pasien sendiri. Kalau efek samping dari kemoterapi apa sih? Sakit, nyeri, eh, apa apa namanya eh, kulit sampai hangus, terbakar, rambut rontok. Nah, efek-efek samping itu yang diminimalisir nanti. Kalau umpamanya itu terminimalisir, ibaratnya pasiennya walaupun kemoterapi tapi rasanya nggak gitu sakit ya. Terus dia juga masih cukup di batas yang masih bisa ditahan gitu ya, nggak sampai nggak tahan banget gitu. Masih bisa ditahan. Otomatis apa? Ini akan moodnya mempengaruhi moodnya dan akan berdampak juga nanti malah hasil pengobatan dengan kemoterapinya malah jadi bisa lebih berhasil gitu ya. Cuma nanti pemberian flavanolnya memang butuh dosis yang lebih tinggi. Jadi biasanya kalau udah sampai kemo seperti ini, saya biasanya kasih sampai 5 kali sehari gitu targetnya. 5 kali sehari itu 3 DTM, yang 2 lagi ori. Biasanya seperti itu. Jadi memang harus sama-sama kuat gitu. Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Kemudian melanjut ya Bu dari Bu Siti Harja. Ada keluarga cerita eh kabur se- paru-parunya. Mm-mm. ya kabur paru-parunya terus dokter suruh opnam 3 hari.
aku suruh dia konsumsi flavanol? Boleh. Biasanya kalau umpamanya ada gambaran agak kabur seperti itu di paru-paru, kemungkinan memang sedang ada infeksi biasanya. Ya, ada infeksi pada paru-paru. Jadi boleh kok, nggak apa-apa. Kasih flavanol. Bisa kasih ori, bisa kasih DTM. Gitu ya. Nanti dilihat aja di apa biasanya saya kalau lagi sakit begitu saya lebih prefer kasihnya DTM. Jadi biar lebih strong sebenarnya. Jadi lebih fast recovery. Tapi kan akan kembali lagi nanti ke pasien ya, nyamannya dia gimana. Biasanya ya ibarat kata dia lagi sakit, kita kasih yang strong, ya bisa enak, bisa nyaman, bisa juga lebih agak terasa lebih berat gitu ya. Jadi nanti coba dievaluasi nanti kepada nyamannya pasien. Tapi targetnya sih paling ideal sebenarnya diberikannya DTM liquid. Cuman kalau ternyata nggak kuat, dikasih ori juga boleh kok. Ya, Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak Mukromah, jika terjadi komplikasi ginjal, diabetes, dan kanker, bagaimana cara minum dan produk apa nih dok yang cocok? kalau ini sama. Karena udah ada kankernya. Ya, kalau tadi masalah komplikasi ginjal dan diabetes aja biasanya saya saranin 3 kali sehari masih oke. Tapi kalau ada kanker, saya lebih prefer 5 kali sehari. Ya, sama seperti kasus tadi yang pertama, itu saya lebih prefer 5 kali sehari. Itu 3 DTM liquid, 3 kali DTM liquid, sama 2 kali original. Ya, Selanjutnya dari Ibu Rosiana, malam dok, produk mana yang cocok dikonsumsi kalau paru yang bernanah. bernanah? Gitu. Terima kasih dok. Kalau paru bernanah juga sama, berarti kemungkinan kan ada infeksi. Ya, kalau ada infeksi sebenarnya DTM boleh, ori boleh, gitu. Kembali lagi kepada pasien cocoknya yang mana. Cuman biasanya memang saya kalau kasus-kasus kayak gini, karena infeksi itu kan sebenarnya biasanya biasanya kalau sebenarnya sudah minum antibiotik, apalagi kalau udah minum antibiotik, biasanya sih sakitnya sebenarnya nggak gitu panjang, gitu. Jadi biasanya saya akan ngeboosting di awal itu dengan DTM gitu. Cuman balik lagi tadi ya, tergantung respon tubuh pasiennya. Kalau ternyata nggak kuat dikasih DTM liquid, kasih ori juga nggak apa-apa kok. Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak Nurpoyo. Selamat malam Dokter Winda. Saya Pak Nurpoyo mau tanya apakah penyakit kanker itu bisa jadi penyakit keturunan? Terima kasih. bisa aja, bisa aja. Tadi kan salah satu faktor resiko kan adalah riwayat keluarga, gitu ya. Tapi tetap kembali lagi ya. Walaupun dibilang katanya dia penyakit keturunan atau umpamanya kita punya orang tua eh, ada riwayat kanker terus kita juga bisa kena kanker juga, tapi tetap tidak 100% ya, tidak pasti hanya sampai 99 gitu ya. Tetap masih ada faktor lain-lain yang bisa semakin meningkatkan potensinya gitu ya. Jadi kalau umpamanya kita orang tua kena kanker, berarti kita bakalan udah pasti kena kanker juga dong. Ya enggak juga. Makanya tadi faktor-faktor yang lain itu yang dijaga gitu ya supaya potensinya itu jadi semakin minimal gitu ya. Oke, selanjutnya eh dari Pak Ferry kembali ya dok. Ada ibu 50 tahun kena autoimun dikasih steroid. Menyebabkan kena mini stroke berapa kali, sekarang di ICU. Produk mana yang cocok? Mau lihat dokter Winda. Nah, kalau seandainya stroke itu saya lebih prefer kasih liquid ya, saya lebih prefer kasih liquid. Ditambah kebetulan memang dia kan ada autoimun ya, ada autoimun makanya sampai dikasih steroid. Steroid itu kan apa anti peradangan, anti inflamasi gitu. Nah, pada liquid itu lebih lebih kencang untuk efek anti-inflamasinya dibandingkan yang si original. Jadi biasanya kalau kasus seperti ini saya lebih prefer untuk kasihnya DTM liquid. Nanti boleh tuh dikasihnya 1 atau 2 saset atau 3 saset juga masih boleh kok kalau lagi kumat. Ibaratnya gitu ya. Kalau lagi kumat. Cuman kan ini kan kebetulan kan lagi di ICU nih.
Nah, nanti boleh eh, targetnya sih sebenarnya kalau bisa 3 saset. Tapi ada catatan ya, ada catatan karena kan dia kebetulan ini mini stroke, udah ICU lagi kan. Itu harus dilihat obat-obatan apa aja yang dikasih sama dokter. Ada pengencer darah nggak? Gitu. Kalau seandainya ada, karena dia kan kebetulan nih steroid, steroid itu punya efek samping juga mengentalkan darah, ya, bikin darah tuh jadi kental. Bikin darah jadi kental, itu mungkin yang bisa mengakibatkan dia akhirnya jadi mengalami mini stroke-nya itu. Nah, jadi biasanya itu dokter mungkin akan memberikan pengencer darah. Nah, kalau seandainya ternyata dokter ngasih pengencer darah, itu konsumsi DTM-nya dibedain sama waktu kasih pengencer darahnya gitu. Jadi kalau seandainya pengencer darahnya dikasihnya 1 kali sehari, dikasihnya malam, berarti kalau gitu DTM-nya kasih cukup 2 aja. DTM-nya 2 saset pagi sama siang, ya. Kasih jarak sebelum pokoknya jaraknya antara minum DTM dengan minum apa dikasih dengan pengencer darahnya itu dikasih jarak plus minus 6 jam. Ya, sebelum dan sesudah 6 jam. Kasih jarak. Jadi jangan sampai barengan. Karena sama-sama punya efek mengencerkan darah juga DTM itu. Takutnya malah jadi terlalu encer, kan kita harus balance ya, tetap harus jaga seimbang. Nanti kalau pas lagi eh, waktunya minum eh, apa tadi pengencer darahnya itu nanti dibandlingnya sama original aja. Kalau sama original masih boleh, ya masih boleh ketemu ibaratnya waktunya. Tapi kalau sama DTM harus dikasih jarak, ya setidaknya 6 jam. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda dari Bapak Iwan. Selamat malam Dokter Winda, izin bertanya di luar materi ya dok. Kepala belakang saya di ujung atas leher itu sering terasa nyeri. Kalau pas nyeri itu rasanya sakit banget. Biasanya pas sakit dipijit dikit-dikit di titik yang sakit. Setelah dipijit itu rasanya seperti lebam 2 sampai 3 hari. Habis itu udah nggak berasa nyeri lagi di kepala belakang ujung leher. Kalau menurut dokter Winda itu sakit apa ya dok? Biasanya kalau berobat ke klinik nggak ada penjelasan dari dokter klinik Vaskes BPJS-nya nih dok. Terima kasih. Nah, sebenarnya itu adalah tanda-tanda penyumbatan pembuluh darah, ya, ciri-ciri penyumbatan pembuluh darah gitu. Hipertensi bisa jadi, ya. Hipertensi juga kan sebenarnya karena pembuluh darah menyempit, makanya tensinya jadi naik gitu ya. Jadi cuman lokasinya, lokasi di mana titik yang menyempit itu kan bisa menyebarnya di mana aja, kayak gitu. Nah, mungkin pada Pak Iwan bisa jadi yang posisi menyempitnya itu di sini gitu, pas di tengkuk leher ini gitu kan, di puncaknya gitu. Makanya Bapak mungkin jadi lebih berasa di sebelah situ. Nah, kalau seperti itu sih saran saya kalau lagi umpamanya nih kayak gini deh, lagi kumat gitu ya, pas lagi kumat, lagi nyeri di area tersebut, itu minum DTM aja, Pak. Langsung minum, gak usah lihat waktu, kan baru habis minum ori, nggak masalah, langsung minum aja. Jadi umpamanya nih Pak Iwan biasanya maintain konsumsinya itu ori contohnya gitu, ori contohnya 2 atau 3 kali sehari. Tapi tiba-tiba ada saat momen wah tengkuknya langsung kok sakit ya, sakit banget. Langsung aja tenggak DTM-nya. Jadi DTM itu sebenarnya pada dasarnya kalau saya suka DTM itu sebagai apa yang standby gitu. Kalau tiba-tiba darurat tuh langsung minumnya DTM. Nah, tapi buat maintenance-nya ori. Ya, saya biasanya lebih suka seperti itu kalau pada kasus-kasus seperti ini ya, gitu. Nanti boleh dicoba begitu ya, Pak Iwan. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Hamsa di Makassar. Ada 2 pertanyaan nih dok. Yang pertama, cuci darah 3 kali seminggu. Yang kedua, sudah pasang katup jantung 2 sisi. Hmm. Produk masih bisa bagus dengan apa masih bisa bagus dengan produk FAI dok? Oke, gini, kalau untuk cuci darah, untuk kedua masalah ini itu paling rekomen memang pakainya DTM ya, pakai DTM. DTM-nya juga bisa dikonsumsi sampai 3 kali juga masih boleh gitu. Apalagi kan DTM kan nggak perlu pakai air, ya kan? Nggak perlu diairin lagi. Jadi lebih lebih masuk sama yang masalah cuci darah gitu, ya lebih.
lebih pas untuk yang punya masalah cuci darah. Jadi ini lebih rekomen pakai DTM. Dan untuk yang sudah pasang katup jantung juga, justru itu kalau sudah pasang katup jantung, artinya katup jantungnya udah diganti yang baru. Nah, yang baru ini harus dijaga benar-benar ya supaya jangan sampai rusak lagi. Nah, nanti itu juga makanya dibantu juga. Nanti boleh dibantu dengan DTM sekalian gitu ya. Baik, pertanyaan terakhir ya dok ya dari Bapak Budianto Fujiman. Selamat malam Dokter Winda. Cocoa flavanol ini bisa berguna untuk benar untuk menyembuhkan penyakit kanker dan sakit diabetes? Nah, seperti tadi saya katakan, kanker itu sebenarnya kalau di eh, medis ya, di medis itu kanker itu istilahnya bukan sembuh, tapi bersih gitu. Dinyatakannya itu bersih dari kanker, bukan sembuh dari kanker gitu. Kenapa dinyatakan bersih? Karena walaupun sel kankernya sudah tidak ditemukan gitu kan, tapi suatu saat kalau nggak dijaga itu bisa muncul lagi gitu ya, masih bisa muncul lagi. Jadi untuk kanker itu dia kategorinya bukan sembuh tapi bersih gitu. Nah, apakah bisa untuk membersihkan kanker tadi ya? Ya balik lagi seperti saya katakan tadi ya, Coco itu sebagai terapi paliatif, terapi pendamping, bukan terapi utama. Terapi utama itu tetap kemoterapi, operasi, radioterapi, tergantung tadi stadium berapa, gitu ya. Cuman tadi lagi, seperti saya katakan, namanya kanker itu kan kuat. Jadi lawannya juga harus sama kuat. Yang sama kuat itu apa? Yang sama kuatnya kemoterapi. Nah, tapi kemoterapi saking kuatnya dia, gak cuma sel kanker yang rusak. Sel kita yang sehat juga ikutan rusak. Makanya kita kulit jadi hangus, rambut jadi rontok gitu kan. Itu kan apa namanya sel-sel yang sehat gitu, tapi ikutan rusak juga gara-gara kemoterapinya saking kuatnya. Nah, di sini Cocofavanol itu akan membantu meminimalisir dampak-dampak efek samping tersebut gitu. Sehingga pasiennya walaupun sel kankernya masih ada, walaupun menjalani pengobatan kemoterapi, tapi dia tidak terlalu menderita gitu. Penderitaannya bisa berkurang dan kualitas hidupnya juga bisa lebih baik. Dengan kualitas hidup yang lebih baik, dia akan lebih positif. Respon tubuhnya juga bisa lebih positif terhadap pengobatan sehingga angka keberhasilan dari pengobatannya juga bisa lebih besar berhasilannya, gitu ya. Sama halnya juga dengan diabetes. Diabetes itu juga sama. Istilahnya bukan sembuh kalau secara medis. Istilahnya adalah terkontrol, gitu ya. Terkontrol. Karena diabetes itu kan bukan sekedar hanya gula darah naik gitu. Kalau soal gula darah naik, semua orang juga gula darahnya naik, bisa naik gitu kan. Kita habis makan pasti gula darah kita naik. Apakah kita berarti sudah pasti semua diabetes? Kan enggak. Diabetes itu adalah gejala yang timbul, ya, gejala yang timbul akibat dari gula darah yang naik secara berulang dan berkepanjangan, sehingga muncullah gejala-gejala tersebut. Makanya dibilang diabetes itu bukan sembuh, karena sering sekali memaknai diabetes itu adalah gula darah naik. Bukan, ya bukan gula darah naik, tapi gejala-gejala yang timbul akibat dari gula darah yang meningkat secara berulang dan berkepanjangan. Makanya dibilangnya lebih kepada diabetes itu terkontrol. Karena apa? Mengontrol gula darah. Gitu. Ya, nanti Cocofavanol bisa membantu untuk mengontrol gula darah tersebut supaya dengan terkontrolnya gula darah ya dalam angka yang normal ini akan membantu gejala-gejala tadi ya, gejala-gejala yang timbul tadi itu jadi nggak timbul gitu, supaya gejala-gejala tadi itu nggak timbul, itu dia ya. Itu bisa dibantu biasanya sih kalau yang memang sudah menderita diabetes, saya menganjurkan lebih kepada DTM biasanya ya, DTM. Tapi bukan berarti ori nggak bisa, ori juga bisa kok. Ya, yang penting targetnya adalah 3 kali sehari. Ya, mixing boleh original dengan DTM juga boleh. Mau ori aja juga boleh. Yang penting 3 kali sehari, 3 kali 5 gram minimal.
ya. Atau kalau mau memang mungkin yang diabetesnya itu sudah sampai yang terapi insulin, saya sih lebih prefer biasanya kasihnya DTM liquid supaya lebih strong, ya. 1 kali sehari atau 2 kali atau 3 kali tergantung kebutuhan tubuh, tergantung sudah seberapa luas kerusakan di sel-selnya gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Itu tadi pertanyaan terakhir teman-teman ya. Nggak berasa kita sudah di penghujung acara. Artinya saya harus menutup acara ini ya. Sedih sekali, cuman nggak masalah. Besok kita akan ketemu lagi ya dok ya di acara offline Dokter Winda dan akan bertemu lagi di acara online-nya di hari Kamis minggu depan. Sebelum saya tutup, ada yang disampaikan Dokter Winda. Seperti biasa ya, selalu teman-teman banyak bertanya soal penyakit, terutama penyakit-penyakit yang berat. Ya, ingat setiap pertanyaan teman-teman, walaupun itu ditanyain sama orang lain ya, titip pertanyaan sama orang lain, tapi harus selalu refleksi kepada diri sendiri. Itu sebagai pengingat juga kepada diri sendiri untuk, oh, kita juga harus mencegah ya penyakit ini, gitu ya. Untuk selalu menjadi pengingat juga buat teman-teman menjaga kesehatan. Terus konsumsi kokolflavanolnya bukan supaya kita jadi kebal dari penyakit, tapi supaya kita bisa lebih mudah ya menjaga kesehatan tubuh kita. Oke? Stay healthy. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Baik, teman-teman, jangan lupa untuk konsumsi Koko Flavanol nanti sebelum tidur ya, supaya tidur teman-teman bisa berkualitas dan sel-sel yang sekiranya